Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya, para pecinta Tosana Aji dan para subscriber Hunter Pusaka. Selamat pagi, dan juga mungkin ada yang baru bergabung dengan channel Hunter Pusaka. Jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya teman-teman. Teman-teman sekalian, H+1 Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dari Hunter Pusaka. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita terlahir kembali di hari raya Idul Fitri ini. Kembali fitri, kembali kepada kesucian pribadi kita masing-masing. Semoga kita diberikan keberkahan-keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas dua keris yang baru saya dapatkan di lokasi. Dan keris ini masih terlihat original dan kesemuanya dari warangka masih terlihat original, otentik, serta masih ada kotor-kotornya gitu. Lah ini yang paling saya sukai ketika saya bahas seperti ini teman-teman. Karena memang ingin saya tampilkan apa adanya ketika dapat langsung di lokasi. Dan tentunya banyak juga sih yang kotor ataupun yang masih karaten, dan itu memang hal yang wajar kalau keris itu si pemilik tidak merawatnya. Jadi digeletakno begitu aja itu membuat keris karaten, itu hal yang wajar teman-teman. Namun kalau lungsuran atau dari kolektor biasanya untuk tersimpan masih bagus karena memang dirawat teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, akan saya perkenalkan kepada Anda dua keris ini. Yang pertama adalah keris ini teman-teman. Kayunya kayu timungo, Bancihan Surakarta. Rancang bangun dari warangka seperti ini. Peloannya bergaya seperti ini teman-teman. Diingat-ingat ya, ini namanya Bancihan Surakarta, gitu ya. Gayaman Bancihan Surakarta. Ini nama rancang bangun dari warangka ini. Kayunya kayu timongo tua, dan sangat terlihat vintage teman-teman. Ya, terlihat kuno seperti ini. Dan warangka seperti ini biasanya itu dicari oleh para kolektor. Jadi untuk nyandangi keris-keris yang bagus akan lebih terlihat bagus teman-teman apabila keris tersebut disandangi dengan warangka dengan kayu lawasan, dengan kayu kuno, dan itu akan terlihat lebih bagus nanti. Ini perlu mencuci saja teman-teman ya. Dicuci seperti ini, dicuci, dikasih air, digosok-gosok pakai kain halus, lalu nanti dipakai kit itu seperti ini teman-teman. Nah, dikasih kit kayak gini, kit sepeda motor tuh teman-teman. Setelah itu habis dikit digosok-gosok kain sampai begitu halus teman-teman. Nanti hasilnya akan cemerlang akan bagus nanti. Oke, langsung saja kita buka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Karatnya sangat tebal sekali kayak gini teman-teman. Kita buka. Tapi alhamdulillah pada paksinya masih aman teman-teman. Paksinya masih original, masih aman. Oke, seperti ini. Kalau kita melihat pada dapurnya, jadi tidak memiliki tikel alis seperti ini. Entah ini tikel alis dulunya atau gimana ya. Kurang begitu jelas soalnya masih kotor teman-teman. Jadi dapur pada keris ini masuk pada brojol teman-teman. Ya, karena tidak terlihat pada tikel alisnya. Terlihat masih kotor, panjangnya itu sekitar 35 cm ini. Entah kalau pada ini ya, pada pamornya
Saya rasa kalau ini pamor adeg teman-teman. Bisa jadi ini Tejo Kinurung yang garisnya ada 3 di tengah sama yang di pinggir-pinggir ada 2 itu. Pinggir 2. Bisa jadi Tejo Kinurung juga. Bisa jadi Gajah Gelar. Dan bisa jadi ini adalah keris adeg berpamor singkir. Atau bisa jadi lintang kemukus juga karena pada bagian ini kayak muser gitu teman-teman. Lebih tepatnya nanti lebih valid akan bisa disimpulkan ini pamor apa ya ketika sudah dicuci dan sudah diwarangi. Nanti akan terlihat lebih jelas teman-teman. Kalau masalah tangguhnya kira-kira ini masuknya ya Mataram lah. Oke, ini adalah brojol. Kalau dedernya Timongo juga, ukirannya ukiran lawas ini. Masih terlihat bagus dan masih layak untuk disandangkan kepada keris. Oke, yang kedua adalah sama ya, sama bancihan juga, Surakarta juga. Kayunya kayu lawasan teman-teman. Namun ini lebih tebal dan peletnya itu lebih asik ini. Nah, seperti ini. Ini perlu dicuci lalu dikasih kit yang tadi, digosok-gosok sampai betul-betul halus. Ini tidak perlu dianu ya. Kalau kayu lawasan seperti ini tidak perlu diamplas teman-teman. Kalau diamplas nantinya malah pori-porinya akan terbuka kembali. Ya, akan terbuka kembali. Cukup dicuci dengan air bersih, digosok-gosok pakai kain yang halus lalu diberi kit, digosok terus itu pakai oil kit itu. Nanti akan mengkilap teman-teman. Karena sejatinya kuarangka lawasan itu sudah halus. Jadi nggak perlu digebek lagi, nggak perlu diamplas lagi. Pada dedernya sama juga Timongo, Surakarta. Mari kita buka sama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, besinya betul-betul tebal teman-teman. Wow. Ya. Sudut dari looknya itu tidak terlihat dalam. Jadi cenderung agak renggang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada looknya, ada 5 teman-teman. Dan bisa kita simpulkan bersama bahwa keris ini berdapur Pulang Geni look 5. Oke. Melihat dari rancang bangun dan serta pada ketebalan dan tekstur pada besinya, namun akan lebih valid ketika dicuci nanti. Saya perkirakan bahwa keris ini masuk pada Tangguh Mataram Amangkurat. Kalau melihat dari sisi wesinya dan tekstur rancang bangunnya teman-teman. Pamor tidak kelihatan karena karatnya begitu tebal, apalagi sebelah sini teman-teman. Ini cukup menggerogoti. Jadi seperti patina sudah. Karena memang sejatinya keris ini tidak terumat teman-teman. Tidak terumat. Kalau kerisnya lumayan bagus, gagah, tebal, dan menarik, dan cukup layak untuk dikoleksi. Pulang Geni itu bagaimana sih filosofinya? Mari kita simak bareng-bareng teman-teman. Jadi keris Pulang Geni itu merupakan bentuk keris yang look 5 ya, dan cukup populer di kalangan kolektor dan terutama di masyarakat kejawen, kalangan masyarakat Jawa. Pulang Geni memiliki arti ratus, hio atau dupa, atau juga kemenyan, yaitu harum-haruman teman-teman. Memberikan makna bahwa dalam kehidupan banyaklah berbuat kebaikan agar jati diri menebar harum dan selalu dikenang walau hayat sudah tidak dikandung badan. Dupa artinya keharum-haruman. Keris Pulang Geni pada zaman dahulu umumnya banyak dimiliki oleh para pahlawan dan para pejuang. Para pejuang, para prajurit, para panglima perang,
di era kerajaan zaman dahulu. Konon, Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam gerilyanya, teman-teman, selalu terselip sebuah keris pulang geni yang selalu setia dibawa kemanapun beliau pergi. Sekelas Jenderal Sudirman, dulunya pernah, ini konon ceritanya ya, jadi dari cerita-cerita bahwa beliau juga pernah memiliki ageman keris pulang geni. Syarat dengan makna suatu kegagahan dan banyak diagem oleh para prajurit, para perwira, serta para penegak hukum di negeri ini. Di zaman kerajaan-kerajaan dahulu tertentu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Dan ini adalah persembahan dari Hantar Pusaka, hasil dari hunting, hasil dari mencari di desa-desa. Tentunya akan saya review ulang kembali ketika sudah bersih, ketika sudah diwarangi. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.